Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin arhamna birahmatikal wasi'ah. Allahumma arhamna birahmatikal wasi'ah wa'afina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima. Allahumma inna nas'aluka qalban salima wa lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzubika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah waftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak jemunya kita mengucapkan puji dan syukur tahmid kepada Allah ya di pagi yang mulia, di suasana yang penuh berkah, di pagi Jumat mubarak ya. Kita telah menunaikan salat fardu subuh berjamaah, satu nikmat yang tiada tara. Harus kita lihat selalu nikmat Allah yang dilimpahkan kepada orang beriman. Kita awali majelis subuh dengan membaca surah Al-A'la ya, halaman 591. Mudah-mudahan dengan baca surah ini iman kita semakin kuat, salat yang kita lakukan tadi semakin baik. Karena salat itu perlu dibaiki sebelum salat, di waktu salat dan sesudah salat. Salat yang sudah dilakukan, ibadah yang sudah dilaksanakan perlu dibaiki dengan banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak berbuat taat dan menjauhi segala kemaksiatan. Halaman 591. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
Shadaqallahul azim. Kita lihat ayat pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, ucaplah subhanallah. Allah itu Rabbika, Rabb yang menjadikan, yang mengatur, yang menterbiah, yang mendidik, yang memiliki, Al-A'la, yang maha agung, yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Kalau nak menjawabnya ini kan perintah bertasbih. Sabbih, bacalah tasbih katanya. Tasbih apa? Isma rabbikal a'la. Jadi nak menjawabnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Boleh ditambah lagi dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tambah lagi subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Tambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan lain-lain sebagainya. Banyak jenis-jenis tasbih yang warid, yang terdapat di dalam hadis ya. Yang jelasnya perintah di sini perintah bertasbih. Amalan yang paling penting di dalam salat selain daripada sujud adalah rukuk ya. Peringkat ketinggian salat itu sujud, kemudian rukuk. Itu maka dalam sujud dan rukuk kita disuruh bertasbih. Dalam rukuk dan sujud kita disuruh bertasbih. Kalau ikut tasbih Rasulullah SAW, tasbih baginda dicantum dengan tahmid dan istighfar. Dari mana diambil? Diambil daripada surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Iza jaa nasrullah. Kalau kita perhatikan di sana ada 3 arahan di sana. Dalam surah Al-A'la perintah bertasbih saja. Dalam surah An-Nasr ayat halaman 603 di sana ada 3 perintah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Kita baca saja surah An-Nasr ini ya, halaman 603. Satu halaman sebelum akhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا اللهم اغفر لنا وتب علينا اللهم اغفر لنا وتب علينا. Surah An-Nasr termasuk surah yang terakhir turun menjelang kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila surah ini turun, sahabat-sahabat Nabi yang peka terhadap Al-Quran, mereka sudah tahu ini tandanya Rasulullah sudah di penghujung usia. Rasulullah sendiri pun tahu, maka baginda mengubah bacaan rukuk dan sujud. Baginda baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Digabungnya antara 3 arahan. Fasabbih, perintah bertasbih. Bihamdi rabbika, perintah bertahmid, membaca alhamdulillah. Wastaghfirhu, perintah beristighfar. 3 perintah ya. Maka baginda menggabungkan yang 3 ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana tasbih, wa bihamdika tahmid, allahumma ighfirli istighfar. Dibaca baginda sebanyak-banyaknya kata Aisyah dalam hadis Sahih Bukhari ya, sampai wafat. Sampai baginda menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dibaca
bukan waktu sujud saja, rukuk juga bacaannya sama, disamakan antara baca rukuk dan sujud. Boleh dilihat tafsir Al-Imam Qurtubi tentang tafsir surah An-Nasr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sejak turunnya surah ini baginda merespon kalamullah perintah bertasbih, tahmid dan istighfar, mengubah bacaan rukuk dan sujudnya. Sebelum itu bacaan baginda banyak variasinya ya. Kalau nak dikira banyak sekali bacaan sujud Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mampu, baguslah kita ikut cara Rasulullah SAW. Kita baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Bukan hanya 3 kali dibaca baginda. Kata Aisyah banyak dibacanya, terutama waktu sujud. Bacaan kita yang biasa itu Subhanallah azim wa bihamdih, itu baru 2 ya. Subhanallah a'la wa bihamdih baru 2. Ada tasbih dengan tahmid, belum ada istighfarnya. Subhanallah azim wa bihamdih, Subhanallah a'la wa bihamdih, belum ada istighfar di dalam. Jadi boleh ditambah Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, ikut hadis Rasulullah SAW. Ataupun kalau susah nak baca, patutnya tak susah ya, jadikan wirid dulu, dijadikan wirid 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, nanti akan lancar insyaallah. Kalau susah juga, bacalah bacaan yang biasa dibaca, Subhana rabbil azim wa bihamdih Allahumma ighfirli. Subhana rabbil a'la wa bihamdih Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli, Allahumma ighfirli. Begitulah ya kalau kita lihat arahan bertasbih di sini. Kemudian menurut ulama dulu sudah pernah juga disampaikan, tasbih itu komponennya ada 3. Dulu baru-baru belajar bacaan sembahyang, kita tahu maknanya mensucikan Allah. Subhanarabbil a'la bihamdi, ataupun subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah itu apa maksudnya? Tidak ada sifat yang tak baik bagi Allah. Sifat Allah itu baik semuanya. Allah maha agung, Allah maha besar, Allah maha rahman, Allah maha rahim. Allah mempunyai al-asma'ul husna. Semua al-asma'ul husna itu menunjukkan sifat kesempurnaan, sifat kebesaran, sifat keagungan. Kebesaran dan keagungan Allah mengajak hambanya datang ke rumahnya 5 kali sehari semalam. Maka orang dulu yang faham akan makna tasbih, takbir dan lain-lain sebagainya, penuh masjid sembahyang subuh. Mereka faham, yang memanggil ini Allah, yang memanggil ini Allahu Akbar. Kita dipanggil dengan takbir, kita dipanggil dengan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita dipanggil dengan syahadah risalah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita dipanggil dengan hayya 'alas shalah yang inti panggilan. Kita dipanggil dengan hayya 'alal falah yang merupakan rizal, hasil kepada memenuhi panggilan, mendapat al-falah. Dan kita dibujuk dengan as-salatu khairum minan naum. Ini bujukan, rayuan. Kita dibujuk dengan as-salatu khairum minan naum. Dan kita diingatkan lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diingatkan lagi dengan La ilaha illallah. Indahnya ya seruan azan kalau kita perhatikan. Maka orang dulu takut kalau tidak memenuhi panggilan azan. Orang dulu kalau ada di antara sahabat Anda yang absen dalam memenuhi panggilan azan, mereka mendatanginya bertakziah karena orang itu ditimpa musibah yang paling besar, musibah agama, bukan musibah jasmani ya, bukan musibah harta benda, kehilangan jiwa dan lain-lain. Musibah yang paling besar musibah agama. La haula wala quwwata illa billah. Begitu juga orang dulu kalau mereka absen sholat berjamaah, mereka akan cover, kejar. Mereka akan kejar. Tapi tak akan dapat dikejar ya. Satu sholat fardu berjamaah
tidak dapat dikejar, macam mana pun nak mengejarnya. Subhanallah. Sedangkan takbiratul ihram saja, ya kata Imam Ghazali, takbiratul ihram saja kalau orang itu terlambat masuk saf, imam dah sempat membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, jemaah yang terlambat ini Allahu Akbar, tidak sampai setengah menit terlambatnya. Kata Imam Ghazali, keterlambatannya itu kalau dinilai dengan uang, dinilai dengan duit, kumpulkan duit dunia ini semuanya, nak menutupi ketinggalan orang yang lambat takbir, tidak dapat menutupinya, tidak dapat di-cover, tidak dapat diimbangi dengan kekayaan dunia semuanya. Kata Imam Ghazali yang bermazhab Syafi'i dalam Ihya Ulumuddin. La haula wala quwwata illa billah. Itulah maka orang dulu paham ya. Sabbih, subhanallah, sabbih isma rabbikal a'la, maha suci Allah, maha suci Allah. Kalau orang itu datang, dia akan jaga. Dalam hadis Imam Tirmizi katanya, orang itu kalau selalu datang sembahyang fardu berjemaah, ringan langkahnya, besar peruntukannya untuk datang salat fardu berjemaah, katanya hidup matinya akan dijaga Allah. Hidup matinya akan dijaga Allah. Tidak mungkin orang yang rajin datang ke masjid, orang yang rajin memenuhi panggilan azan, hidupnya terbiar, tidak mungkin. Kalau dia datang dengan ilmu ya, kalau datang dengan ilmu, kalau beramal dengan ilmu, tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Kalau beramal tanpa ilmu sia-sia, sia-sia. Subhanallah, subhanallah. Makna pertama at-tasbih, tanzih, mensucikan Allah. Allah itu suci, bersih, terhindar, terjauh daripada sifat-sifat yang dianggap kecacatan ataupun kekurangan. Tidak mungkin Allah mengabaikan orang yang cinta rumahnya. Kita yang datang ke masjid, yang didekatkan hati dengan Allah, kita akan lihat ini kasih sayang Allah kepada saya. Allah perhatikan saya, Allah bimbing saya. Karena lihat ke sana ya, jangan saya yang datang itu, bukan saya. Pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik Allah. Satu, makna tanzih, Allah itu maha suci, terhindar dan bersih dari sifat kecacatan, kelemahan dan kekurangan, an-naqais. Yang kedua maknanya, kata ulama, bila Allah itu bersih, suci daripada sifat kelemahan, berarti Allah itu mempunyai sifat kebesaran dan keagungan. Sifat Allah semuanya bisa belaka. Kalau tidak ada yang tak bisa, berarti dia bisa baik semuanya. Itu makna yang kedua daripada tasbih, yang kita kadang-kadang jarang dengar dari sarahan-sarahannya. Makna yang kedua, Allah itu mempunyai sifat yang hebat. Allahu Akbar, Allah Maha Agung, Allah Maha Besar. Dari itu makna ketiga, patuhilah. Nah, itu maknanya. Patuhilah. Orang itu kalau faham makna tasbih saja, dah cukup modal untuk dia itu berubah, berhijrah. Allah itu terhindar daripada sifat yang tak elok, sifat kelemahan. Sifat-sifat Allah itu maha besar, maha agung semuanya. Maka patuhilah Allah. Itu makna yang ketiga. Al-khudu' wa ta'ah, tunduk dan taat. Itu makna yang ketiga. Subhanallah, hebatnya ya. Itu maka zikir yang paling banyak disebut sehari semalam adalah tasbih. Bukan manusia saja bertasbih, makhluk pun bertasbih semuanya. Subhanallah. Lihat saja surah At-Taghabun ya. Banyak surahnya. Dalam surah Jumat, surah At-Taghabun, surah Al-Isra. Kita lihat satu At-Taghabun dulu. Surah At-Taghabun sebelum Al-Mulk, sebelum At-Tahrim. Tengok di sini halaman 556 awal ayat surah At-Taghabun. Kenapa dikatakan surah At-Taghabun ni? Ini menakutkan nama surah ni. Ini salah satu fenomena besar dari kiamat nanti.
Subhanallah. Surah Taghabun, kenapa dikatakan surah Taghabun? Ini salah satu fenomena besar dari kiamat nanti. Orang itu akan merasa tertipu. Pemikirannya, perkiraannya meleset, menyalah. Di sini terjemahnya katanya surah hari didedahkan segala kesalahan. Taghabun nampak segala kekurangan, kelemahan orang tuh. Aduh, kalau saya tidak begini, kalau saya tidak begini, kalau saya tidak begini. Hari yaumut taghabun, hari orang tuh merasa tertipu. Itu dalam ayat 9 ya. Tengok ayat 9 dulu. Yauma yajma'ukum liyaumil jama'. Dzalika yaumut taghabun. La haula wala quwwata illa billah. Allah menghimpunkan manusia pada hari perhimpunan besar, perhimpunan agung. Dinampakkanlah segala kelemahan orang tuh. Kalau dia tidak menutupi kelemahan di waktu hidup, kenapa dia tidur subuh nampak di sana? Aduh, kalau saya datang ke masjid dulu katanya. Kenapa dia tak baca Quran? Kenapa tak pegang Quran? Aduh, ruginya saya. Kenapa tak pegang Quran? Kenapa tak baca surah Al-Kahf, Yasin, Al-Muluk, Al-Waqiah dan lain-lain di hari Jumat, di malam Jumat. Ini nama surahnya ya. Surah orang tu nanti diperlihatkan segala kelemahannya. Kenapa lah saya tidak ajak istri saya tahajud? Kenapa lah saya tidak didik ahli keluarga saya mencintai rumah Allah? La haula quwwata illa billah. Lihat awal surah ya. Yusabbihu lillah. Boleh kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusabbihu lillah, bertasbih memuji Allah semuanya. Ma fis samawati wa ma fil ardh, segala isi langit dan bumi. Ada ulama mentafsirkan katanya manusia saja yang malas bertasbih katanya. Itu maksudnya. Semua isi langit dan bumi bertasbih memuji Allah dengan bahasa masing-masing. Manusia saja yang tak ada agenda tasbih, karena dirintangi oleh media-media merintang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Manusia saja yang lalai ya. Lihat dalam surah Al-Isra. Lihat dalam surah Al-Isra. Semua makhluk bertasbih. Halaman 286. Ayat 44. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Boleh baca ya ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tusabbihu lahu samawati wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allahumma arhamna ya Rabb waghfir lana. Tusabbihulah, bertasbih memuji Allah langit dan bumi dan segala yang ada dalam langit dan bumi. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, segala-galanya bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tak paham bahasa mereka. Saya teringat ada jumpa seorang sahabat soleh dekat Selangor dulu ya, orang soleh yang rajin beribadat, yang taat kepada Allah, yang cinta masjid, cinta salat berjamaah, cinta Quran, cinta ulama. Dia bercerita pernah dia katanya macam dibukakan Allah baginya benda-benda yang tak nampak sama kita ini, Pak. Allah bukakan bagi dia benda-benda yang tak nampak sama kita. Dia masuk hutan, dia dengar tasbih makhluk tu semuanya.
Semua riuh bertasbih. Kalau kita pergi ke pagi hari macam sekarang ya, pergi ke hutan, dengarlah bunyi makhluk Allah bertasbih. Riuh bertasbih. Manusia saja yang pergilah ke hutan sekarang. Dekat hutan sini ya, burung dengan berbagai jenis, dengan bahasa masing-masing, dengan kicauan dan bunyi masing-masing. Serangga-serangga, katanya, jingkriknya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sahabat yang bercerita tu memang aneh, ajaib katanya. Allah bukakan bagi dia benda yang tak nampak sama kita. Allah beri dia yang dikatakan ulama itu jazbah katanya. Dia cerita anehnya luar biasa. Dia tahan tak makan, tak minum, tahan tak tidur. Subhanallah, subhanallah. Cantiknya ya ayat-ayat ni ya. Jadi tidak mungkin kita malas bertasbih. Tasbih yang paling simpel apa? Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim. Baiklah, kita lihat Taghabun tadi semula yusabbihu lahu ma fis yusabbihullah, bertasbih memuji Allah, ma fis samawati wa ma fil ard, segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi. Jadi kata ulama yang mentafsirkan tadi yang saya sebut tadi, manusia saja yang tidak bertasbih. Tidak ada agenda tasbih bagi mereka. Karena apa? Salah dalam manajemen masa. Tidak ada masa. Untuk benda lain banyak, tak berkira. Untuk bertasbih tak ada. Karena tak faham ya. Lahul mulk, bagi Allah jugalah semua kekuasaan dan kerajaan. Walahul hamd, bagi Allah juga segala pujian. Wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, subhanallah. Kita lihat lagi ayat 9 tadi, surah Taghabun di bawah, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, pada hari pembalasan nanti Allah akan menghimpunkan kamu liyaumil jam'i, pada hari semua manusia berhimpun di sana. Suami, istri, anak, cucu, menantu, sahabat andai, pemimpin rakyat berkumpul di sana. Zalika yaumut taghabun, hari itu hari orang itu menyesal. Banyak benda yang sia-sia dia buat. Usia habis, umur habis, duit habis. Namun wa may yu'min billah wa ya'mal salihah, siapa yang beriman kepada Allah dan dia beramal saleh, yukaffir anhu sayyi'atih, akan dihapuskan segala dosanya. Kalau cepat-cepat dia tebus, cepat-cepat dia menyesal, dihapuskan segala dosanya. Jangan risau, sesudah itu apa? Wa yudkhilhu jannat, dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai minuman, mereka kekal di dalamnya. Zalikal fawzul azim, inilah kejayaan yang gemilang. Kemudian di belakang ada warning yang paling menakutkan. Ayat 14, ayat 15. Kebetulan ya, kita dah buka surah Taghabun. Tengok perhatian Allah, peringatan mesra Allah dalam ayat 14 boleh dibaca, ya allazina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Allah maghfir lana warhamna. Wahai mereka yang beriman, ada di kalangan istri ataupun suami, pasangan kamu itu anak juga, cucu juga, menantu juga, terkadangnya musuh kamu sebenarnya.
aduwwan lakum, mereka itu musuh kamu sebenarnya. Fahzaruhum, awas, hati-hati. La ilaha illallah. Tengok saja sejarah Nabi ya. Nabi-nabi yang istrinya jadi musuh, anak jadi musuh. Ini kita sudah diingatkan di sini. Wahai orang yang beriman, ada di antara istri itu, suami itu tidak mau diajak ke rumah Allah, tidak mau diajak tahajud. Oh, saya teringat sahabat saya di salah satu masjid di Bandar Serbegawan cerita sama saya, Ustadz katanya, istri saya dulu bila diajar kepada ketaatan, marahnya katanya, selalu melawan meningking. Itu saya ajar dia satu doa, baca doa ini. Allahumma inna as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Diamalkannya doa ini. Sekarang Ustaz katanya tahajud dia dulu bangun dari saya. Doa yang diajar oleh Rasulullah kepada sahabatnya supaya hati istri itu lembut. Apa doanya tadi? Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minah tu'inu ala amril akhirah. Setelah saya dapat doa ini dalam nota kuliah maghrib katanya, saya amal. Sekarang istri saya duluan membangunkan saya tahajud. Dulu susah bangun katanya, sekarang dia yang membangunkan untuk tahajud. Ini ayat ini diperhatikan nih ya. Kalau tidak nanti kita akan menyesal dan tertipu. Taghabun tadi. Kita baca lagi ayat itu dan kita minta ampun kepada Allah nanti. Allah maghfir lana warhamna. Cara berinteraksi dengan kalamullah bila dibaca susuli dengan doa ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai mereka yang beriman, terkadang ada di kalangan istri, suami, pasangan, anak-anak, anak pinak, aduwwan lakum, musuh kamu, karena tidak mau diajak kepada ketaatan. Fahzaruhum, hati-hati, awas, be careful, hati-hati. Wa in ta'fu, kalau kamu saling memaafkan, ada kesilapan istri dimaafkan oleh suami, kesilapan suami dimaafkan oleh istri, anak-anak juga begitu. Wa tasfahu, mengabaikan kelemahan orang tadi. Wa taghfiru, kamu beristighfar atau mengampunkan, memaafkan. Fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada keretakan, kekeruhan terjadi, ada kesilapan, maafkanlah, abaikanlah, supaya nanti tidak masalah di hadapan Allah. Allah tu ghafur, Allah tu rahim. Jadi apa doa kita? Allah maghfir lana warhamna. Ayat 15 lagi dibaca. Ayat 15 lanjutannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Tengok tadi ayat 14 adu musuh. Ayat 15 fitnah. Ini fitnah ini bukan fitnah bahasa Melayu ni ya. Fitnah ini bahasa Al-Quran, artinya ujian. Ujian. Innama amwalukum, harta benda kamu itu, kereta itu, rumah itu, duit itu, wa auladukum, anak-anak itu, istri juga, fitnah, ujian. Ada kereta diuji, ada rumah diuji, ada duit diuji. Tak ada duit diuji juga. Yang jelasnya harta benda dan anak pinak itu ujian, fitnah. Macam mana resultnya?
Macam mana keputusannya bila dia diuji? Tengoklah ya, nilailah sendiri. Kalau dia sukses dalam ujian, wallahu indahu ajrun azim, tersedia di sisi Allah ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar. Tengok ayat 5, halaman 555. Mundur ke belakang satu halaman. Ayat 9. Cantik nomor halamannya ya. 555. Boleh dibaca. Ayyuhalladzina amanu. Supaya selamat daripada ujian tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Ini yang gagal ujian nih. Yang gagal ujian. Tadi dicakap harta benda dan anak pinak itu ujian. Ini contoh orang yang gagal. La haula wala quwwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, la tulhikum amwalukum, kamu jangan sempat dilalaikan oleh harta benda, wala auladukum, oleh anak pinak, an zikrillah, daripada zikrillah. Kita di negara zikir ya, kita di negara zikir, jangan sempat lalai daripada zikrullah karena mengurus harta benda dan keluarga. Siapa yang lalai, wa may yaf'al zalik, siapa yang lalai, faulaika humul khasirun, rugilah, rugi, hidup rugi, mati rugi. Nah, itu yang jadi tagabun tadi. Wah, katanya anak saya ini rupanya merugikan saya, kereta saya ini merugikan saya, rumah ini merugikan. Nampak nanti di sana yaumut tagabun. Wah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan ya ada manfaatnya apa yang kita bincang pagi ini. Nota kita sebenarnya ulangan pada nota yang lepas saja. Kita lihatlah ya halaman 1 tentang kita berperang, musuh kita setan iblis. Yang namanya berperang mesti ada senjata, ada peralatan, ada perisai, ada makan minum cukup, ada kelengkapan. Jangan tak lengkap, nanti Anda tewas dalam peperangan. Itu muka surat pertama. Muka surat kedua, ini cerita yang kemarin juga, yang seorang nabi berjumpa iblis. Ini diambil pada tafsir Ibnu Katsir ya, rahimahullah, yang dinukil daripada pendapat Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Seorang nabi sedang salat di mihrabnya, di masjidnya, tiba-tiba datang iblis duduk di sebelah kiblat. Artinya di depan nabi tadi. Nabi tadi terus berta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Didengar oleh iblis tadi, kamu tahu tak? Tadi kamu berta'awuz minta perlindungan Allah. Tahu kamu siapa yang kamu maksudkan? Kamu minta perlindungan daripadanya. Siapa iblis itu? Sayalah katanya. Nah, ini ceritanya. Sayalah tuh. Lalu Nabi tadi berta'awuz 3 kali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian si iblis laknatullah bertanya, tahukah kamu kaedah yang boleh menyelamatkan kamu daripada aku? Kamu nak selamat dari aku, tahu caranya tak? Sebelum dijawab oleh Nabi tadi, Nabi pula bertanya. Apa kata Nabi? Saya nak tahu macam mana kamu mengalahkan anak Adam. Karena banyaknya anak Adam yang kalah, saya nak tahu kaedah macam mana yang kamu gunakan.
pertanyaan berjawab pertanyaan. Pertanyaan iblis, aduullah, musuh Allah belum dijawab, Nabi pula bertanya. Maka setelah itu Nabi menjawab pertanyaan iblis. Apa kata Rasulullah? Bukan Rasulullah ini ya, bukan Nabi Muhammad, Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi tadi, dan Nabi itu tidak diceritakan Nabi apa dalam tafsir ya. Nabi tadi mengatakan, cara saya nak selamat, saya berlindung dengan kalamullah, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kata Nabi tadi, saya berlindung dengan janji Allah inilah. Kata iblis al-la'in yang terkutuk, ini tak usah dikasih tahu, saya dari dulu sudah tahu ini. Sejak engkau belum lahir saya sudah tahu ini. Kata iblis, tak usah, tak perlu cerita ini tidak aneh. Gitulah kira-kira. Selanjutnya dibaca oleh Nabi itu ayat dalam surah Al-A'raf, Aniha, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Ini baru katanya. Ini baru katanya. Ini baru tepat jawabannya. Ini ayat yang perlu kita perhatikan ya. Apa maknanya di sini? Pada saat kamu ada terasa muncul gangguan setan, cepat-cepatlah bertawus. Justru Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Orang itu sebelum dipengaruhi oleh iblis, dia ada macam step juga, Pak. Ada step. Step pertama dia macam kasih umpan. Belum taruh lagi. Kalau step pertama tu kamu dah sedar, insaf, lalu kamu bertawus, insya Allah selamat katanya. Insya Allah selamat. Itulah caranya. Lalu musuh Allah mengatakan apa? Betul lah itu, dengan cara inilah kamu terselamat dari gangguanku. Jadi kita harus cepat-cepat berta'awuz, membaca auzubillahi minasyaitonirrajim ataupun membaca qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lalu terakhir sekali ini yang menarik. Nabi bertanya, ceritakanlah bagaimana kamu dengan mudah mengalahkan anak Adam. Kenapa ramai yang tak ke masjid daripada yang ke masjid? Kenapa ramai yang tak baca Quran daripada yang baca Quran? Kenapa orang itu malas berzikir, banyak buang masa? Apa rahasianya? Ditanya Nabi kepada iblis. Ini kesempatan baik ya untuk Nabi dan peluang baik untuk kita. Aduullah, iblis membuka rahasia. Kolom 2 akhir dan perenggan 3 dari bawah. Aduullah membuka rahasia, aku akan menewaskan anak Adam saat dia marah, katanya. Pertama, peluang yang baik untuk menewaskan anak Adam kalau dia marah. Tunggu saja dia marah, habislah tuh katanya. 1, maka kita perlu mengontrol kemarahan. Kemarin dah sebut doa yang diajar oleh Rasulullah ya. Was'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Tapi belum sempat dipirin lagi, nanti insyaallah. Doa mudah-mudahan kita dapat mengawal kemarahan waktu ada emosi kemarahan bergejolak ya. 1, saat orang marah. Yang kedua, saat berinteraksi dengan hawa atau kegemarannya. Hawa namanya. Senjata kedua yang paling berkesan hawa. Hawa itu kegemaran, kesukaan. Dari kesukaannya itulah saya akan pengaruhi dia katanya. Suka tidur, tidur. Tidur. Waktu azan pun tidur. Suka berjogging, berjogging. Kalau ke masjid dulu baru berjogging, tak apalah ya. Ke masjid dulu, kemudian ke padang, okeylah. Tapi ke padang pergi,
ke masjid tak pergi. Dia itu mengutamakan kesukaannya. Hawa namanya. Hawa kita kena faham ya. Senjata kedua hawa namanya, kesukaan, kegemaran. Dari kegemarannya itulah nanti iblis akan mengambil dia. Suka cakap banyak, cakap aja. Apa kesukaan orang tuh? Itulah katanya senjata untuk melumpuhkannya. Yang namanya hawa ya. Kalau kita lihat kepada ulasan ulama, hawa ini, yang uniknya bahasa Arab ini, hawa itu ada makna. Kata ulama, kenapa dikatakan hawa itu hawa? Hawa itu asal maknanya penjerumus. Penjerumus. Bila orang itu mengikutkan hawanya, dia akan terjerumus. Itu maka dikatakan oleh ulama, seperti yang pernah disebut di sini juga, Al-Fadil Buya Yahya Hafizahullah mengatakan, menukil pendapat ulama, hawa itu kalau tidak dikawal lebih bahaya daripada 70 syaitan. Dari mana datangnya hawa? Mungkin kita besok boleh bincang ya. Hawa datangnya daripada nafsu. Nafsu yang jahat, hawanya akan jahat. Nafsu yang baik, hawanya akan baik. Keinginan maksudnya ya. Jadi kuncinya apa? Nafsu. Nafsu itu apa? Diri. Human being. Saya tengok dalam terjemahannya human being. Dirinya itu sendiri, tak betul. Lalulah kehendaknya tak betul. Maka kita perlu banyak membaca doa Rasulullah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini ayat-ayat tentang hawa ini. Kalau ada masa nanti kita akan sholat juga ya. Banyak sekali ada dalam mungkin lebih 20 ayat dalam Quran menyorot tentang hawa nafsu. Hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya ya. Selagi kita mau bincang, Allah akan bukakan hidayah insyaallah. Allah akan memudahkan yang susah, meringankan yang berat, membuat yang jauh jadi dekat, yang pahit jadi manis insyaallah. Mudah-mudahan kita menikmati keindahan taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sini ada doa di belakang ni ya. Kita baca doa ini sama-sama. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Doa yang dihadiahkan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Bacalah doa ini sebagai hadiah saya katanya. Imam tadi pun ada juga baca singkatnya doa ini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau nak dijadikan tu doa beramai-ramai, Allahumma a'inni saja tukar satu tu ya. Kita baca 3 kali. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Untuk beramai-ramai 3 kali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.